Kak Cecep, melihat kondisi negara seperti ini, bagaimana sikap Kak Cecep menghadapi persoalan negara yang seperti ini? Ini pertanyaan, apa diskusi, apa memerlukan satu jawaban kepada tingkat nasional. Bisa semuanya. Oke, kalau seperti itu, kita malam ini diskusikan. Ini sedang asik nih di Republik kita ini, sedang terjadi peralihan kekuasaan, ya, peralihan kekuasaan. Jadi bukan zaman Orde Baru baik, bukan zaman Orde Lama aja. Ternyata zaman sekarang pun terjadi, ya. Jadi kalau menurut saya ya, kebetulan saya kader Partai Demokrat loh, ya, kebetulan saya kader Partai Demokrat. Melihat sepak terjang dan persoalan yang terjadi terhadap pengalihan kekuasaan, ya, dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya terhadap Partai Demokrat yang diambil alih oleh Pak Muldoko. Secara kasat mata ini bisa saja juga ide daripada para pendiri, bisa saja ide dari para orang-orang yang ada di lingkungan Pak SBY, atau mungkin ada tujuan-tujuan tertentu menuju 2024. Kalau kita lihat terjadinya persoalan KLB di Sumatera Utara, ya kan, dengan kekuatan seperti sekarang saling menyerang dan sebagainya, ini hemat saya sebagai kader Demokrat lebih baik legowo semuanya. Karena apa? Secara analisa saya sebagai orang yang pernah dibesarkan di bidang sedikit berpolitik, yang kebetulan juga saya sebagai kadernya Pak Jokowi dan kadernya Pak SBY, ya. Jadi di mana keinginan Pak Jokowi biasanya tidak pernah gagal, ya, tidak pernah gagal. Dan kita boleh lihat, boleh pandang, boleh perhatikan. Pak Muldoko itu adalah staf ahlinya Pak Presiden. Kemudian tiba-tiba ngambil alih kekuasaan partai melalui Demokrat. Saya kira posisi Pak SBY di sini posisi yang sangat prihatin. Kalaupun misalnya besok dia mau ke pengadilan, perhitungan saya, Pak SBY bakal kalah. Bakal kalah. Kenapa masalahnya bakal kalah? Sekarang KLB aja seolah-olah di Sumatera Utara sudah disahkan, sudah akan diresmikan. Bahkan Pak Muldoko mengakui dan diangkat sebagai ketua umumnya, dan dia menerima. Artinya walaupun besok Pak SBY melakukan ke pengadilan, saya berkiraan bakal dipatahkan, dan bahkan mungkin Pak Muldoko menang. Karena apa? Menteri Hukum HAM-nya itu Pak Sona Lauli adalah orangnya pemerintah, artinya pasti memenangkan Pak Muldoko di pengadilan. Nah, daripada mempersoalkan itu, kita punya ini ormas alternatif namanya Garda Republik. Bagaimana kalau kita Garda Republik jadikan partai? Nah, ketua umumnya misalnya Pak Gatot Nurmantio, badan penasehatnya Pak SBY, kita para pendirinya. Jadi ke depan tidak ada lagi main kudeta-kudetaan. Yang penting kita persiapan untuk pemilu 2024, bahwa Garda Republik jadi partai harus berhasil. Jadi kelompok Demokrat masuk Garda Republik, kemudian yang lain-lain juga masuk Garda Republik, kemudian alumni yang lain 212 masuk Garda Republik, dimasukin semua. Biar nanti Garda Republik ini pelan-pelan tapi pasti, mumpung ada waktunya. Kalau oke, kita setujui dan segera kita siapkan. Rumusannya sederhana. Anggota per desa 10 orang kali 34 provinsi, berapa ratus ribu. Mumpung belum diambil orang ini. Karena itu karya kita. Garda Republik ini karya Cakra Buana Group, yang itu sudah desain sedemikian rupa. Itu menurut saya. Sebab kita mau bertahan di posisi Demokrat pun nyatanya udah kalah sama Pak Muldoko. Udah lebih baik bikin partai lagi gitu, Sep. Yakin nggak itu nanti Pak Gatot Nurmantio sama Pak SBY mau gabung? Persoalan yakin dan tidak yakin itu kembali kepada mereka. Sekarang
kalaupun menurut saya ujungnya di pengadilan, Pak SBY habis duitnya nanti melawan dengan berbagai cara. Sebab Pak Muldoko sekarang sedang jadi kepala staf dan berkuasa di negara Republik ini. Jadi di saat melawan yang kekuasaan, tembok kekuasaan nggak pernah menang dimanapun. Jadi lebih baik kita desain rancang Garda Republik jadi partai. Rancang 2024. Oke, terima kasih. Saya kira posisi Pak SBY di sini posisi yang sangat prihatin. Kalaupun misalnya besok dia mau ke pengadilan, perhitungan saya, Pak SBY bakal kalah. Bakal kalah. Kenapa masalahnya bakal kalah? Sekarang KLB aja seolah-olah di Sumatera Utara sudah disahkan. Sudah akan diresmikan. Bahkan Pak Muldoko mengakui dan diangkat sebagai ketua umumnya. Dan dia menerima. Artinya walaupun besok Pak SBY melakukan ke pengadilan, saya berkiraan bakal dipatahkan. Dan bahkan mungkin Pak Muldoko menang. Karena apa? Menteri Hukum HAM-nya itu Pak Sona Lauri adalah orangnya pemerintah. Artinya pasti memenangkan Pak Muldoko di pengadilan. Nah, daripada mempersoalkan itu, kita punya ini ormas alternatif namanya Garda Republik. Bagaimana kalau kita Garda Republik jadikan partai? Nah, ketua umumnya misalnya Pak Gatot Nurmantio, badan penasehatnya Pak SBY, kita para pendirinya. Jadi ke depan tidak ada lagi main kudeta-kudetaan. Yang penting kita persiapan untuk pemilu 2024 bahwa Garda Republik jadi partai harus berhasil. Jadi kelompok Demokrat masuk Garda Republik, kemudian yang lain-lain juga masuk Garda Republik, kemudian alumni yang lain 212 masuk Garda Republik, dimasukin semua. Biar nanti Garda Republik ini pelan-pelan tapi pasti mumpung ada waktunya. Kalau oke, kita setujui dan segera kita siapkan. Rumusannya sederhana. Anggota per desa 10 orang kali 34 provinsi berapa ratus ribu. Mumpung belum diambil orang ini. Karena itu karya kita. Garda Republik ini karya Cakra Buana Group. Yang itu sudah desain sedemikian rupa. Itu menurut saya. Sebab kita mau bertahan di posisi Demokrat pun nyatanya udah kalah sama Pak Muldoko. Udah lebih baik bikin partai lagi gitu, Chef. Yakin nggak itu nanti Pak Gatot Nurmantio sama Pak SBY mau gabung? Persoalan yakin dan tidak yakin itu kembali kepada mereka. Sekarang kalaupun menurut saya ujungnya di pengadilan, Pak SBY habis duitnya nanti melawan dengan berbagai cara. Sebab Pak Muldoko sekarang sedang jadi kepala staf dan berkuasa di negara Republik ini. Jadi di saat melawan yang kekuasaan, tembok kekuasaan nggak pernah menang dimanapun. Jadi lebih baik kita desain rancang Garda Republik jadi partai. Rancang 2024. Oke, terima kasih. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasul